wabarakatuh. Tangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat masuk. Jawablah salam dengan semangat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, ustadz-ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Habib Al-Fikri bin Jainuddin Al-Idrus LC beserta rombongan dari Ketapang. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Nangatayar. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang terhormat Kepala Desa Sungai Keli Bapak Ejar Suwandi. Yang terhormat Ketua Yayasan Bumi Keli Barokah Bapak Haji Esto Mulelono. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah Ustadz Sugianto SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri dan tamu undangan beserta santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al Barokah yang pada malam hari ini berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di halaman Pondok Pesantren Al Barokah ini tanpa halangan suatu apapun, dalam rangka haflah santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Barokah beserta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah dengan mengusung tema Kita tingkatkan akhlakul karimah bagi muda-mudi atau kaum milenial sebagai penerus bangsa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, haflah sekaligus persembahan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Barokah. Acara yang keempat, istirahat. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, mau'idatul hasanah sekaligus doa oleh Al-Mukarram Habib Al-Fikri bin Jainuddin Al-Idrus
Elsi dari Kabupaten Ketapang. Acara yang ketujuh, penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Bashiri Muslim dan Ananda Mahmud Dani Taslimin, yang mana mereka adalah peraih juara kedua cabang perlombaan tilawatil Quran tingkat remaja dan anak-anak pada Pekan MTQ ke-29 Kabupaten Ketapang tahun 2021. Kepada mereka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang ketiga, haflah sekaligus persembahan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Barokah. Hadirin yang berbahagia, inilah ke-60 santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Barokah yang juga merupakan siswa-siswi SMPS Takhasus Al-Quran yang akan mempersembahkan persembahan pertama Muqaddimah, Persembahan yang kedua, Binajor Surah An-Naba. persembahan ketiga Mars Al Barokah, Persembahan yang keempat, Nadoman Akidatul Awam. persembahan kelima pidato bahasa Arab beserta terjemahan, Persembahan yang keenam, Mahfaz Quran beserta puisi. Kepada santriwan dan santriwati kami persilahkan. Malam ini sejuk udara hampir kalbu, dingin gemetar membuatku pilu. Sebuah hari yang bertahun-tahun kita tunggu
mu'minah bil juhdi wal mal wal insatu ilaihim inda hayat adasun wa adamu tadajjuri wa ishar daiki minhum wa khairuha falizalika hayya nahtarimu walidaini wal mu'allim bikulli a'mali fi hayatihim wa ba'da mautihim bi anna yud'ulahum bi rahmati wal maghfirah. Para hadirin yang terhormat, menghormati kedua orang tua dalam ketaatan kepada mereka, tanpa kecintaan dan kemuliaan bagi mereka, seperti membahagiakan mereka dalam cara yang mungkin, juhud dan harta, dan mendengarkan mereka ketika mereka berbicara, dan menunjukkan bahwa Anda sedang marah, dan lain-lain. Kaifasu kalami huna minni fatayati adribu afwa minkum syukran ala husni ihtimamikum. Sampai di sini saja pembicaraan kita. Bila mana ditemukan kesalahan dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي يقرأ القرآن من المؤمنين طول الأسرامان مثل الأطروجات طعمها حلوان ريحها شديد في كل مكان مثل الذي يقرأ القرآن من المؤمنين طول الأسرامان مثل الأتروجات طعمها حلوان ريحها شديد في كل مكان وأما السلام من أهل الإيمان أبي صديق. Memasuki acara selanjutnya yaitu istirahat, yang mana dalam hal ini akan diisi dengan persembahan syarhil Quran dari santri putri, yang mana mereka adalah peraih juara harapan 1 dengan cabang perlombaan syarhil Quran pada pekan MTQ ke-29 Kabupaten Ketapang tahun 2021. Kepada mereka kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalam, assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren Al-Barokah ini. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walhamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la
keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada pemimpin kami, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul dan keluarganya yang baik, dan para sahabat pilihan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarhil yang berjudul Etika dalam Bermedia Sosial. Hadirin, saat ini penggunaan media sosial telah menjadi keseharian masyarakat kita. Selain itu, media sosial juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyatakan informasi. Namun sayangnya, banyak yang belum memahami etika dalam bermedia sosial. Akibatnya sering terjadi penyalahgunaan di media sosial, baik dalam menyebarkan informasi bohong hingga pelecehan. Hal ini tentu berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penggunaan media sosial yang tidak menggunakan etika. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang KILI, ada 5 pasal yang mengatur etika dalam bermedia sosial, yakni pasal 27 sampai pasal 30. Dalam penggunaannya, tentu kita diberi kebebasan untuk saling berkomunikasi dengan siapa saja. Namun, yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tidak beretika dan seenaknya. Mengenai ini, Allah SWT telah mengaturnya di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat tersebut sudah jelas kalau Allah saja tidak suka dan orang tidak menjaga etikanya. Apalagi kita hanya manusia biasa yang sangat mudah terpancing emosinya. Banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak memperhatikan attitude. Ada yang masih enak saja menggunakan kata-kata kasar, sensitif atau bahkan rasis. Dan ini disebabkan oleh apa? Apalagi kalau bukan kurangnya bakal untuk berkomunikasi di media sosial. Dan bahkan terkadang orang-orang tidak tahu bahwa caranya
firman-Nya. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa dan menyampaikan kebenaran saja. Begitupun kita sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini banyak yang mendapat berita atau informasi dan mereka berpercaya padahal masih berstatus katanya dan katanya. Benar dah bujur dah Ada juga yang kurang perhatian dari orang tuanya sehingga banyak anak membaca berita dewasa padahal belum cukup mentalnya. Ada juga yang tidak memperhatikan lawan bicaranya siapa sehingga banyak mahasiswa yang resah dengan dosennya akibat tengah malam menghubunginya. Wahai hadirin rahimakumullah, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menanamkan tingkah laku yang beretika karena tidak sedikit korban kekerasan di sekitar kita yang diakibatkan oleh salah paham atau salah sangka dalam berbicara atau membaca, apalagi sebuah media sosial yang sangat luas jangkauannya, bukan hanya satu negara, namun hampir seluruh dunia. Jangan lagi terjadi salah baca, bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, berhati-hatilah dalam berkomunikasi menggunakan media sosial. Karena terkadang lawan bicara kita tidak bisa menebak intonasi dan mimik wajah kita seperti apa, yaitu dengan cara yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dengan ini pun masih banyak kesalahpahaman terjadi, terlebih jika bahasa yang digunakan tidak benar. Yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai di sini lebih pada konteks tidak mencela atau menghina. Contohnya membaca dahulu sebelum berkomentar bagaimana konten dan bagaimana latar belakang sumbernya. Yang ketiga, kontrol pada konten. Pada dasarnya, pemilik akun media sosial memiliki akun pada konten yang diunggah atau dapat dilihatnya. Padahal, jika orang mau melakukan filtrasi pada konten yang diunggah atau dapat disaksikannya, iklim di media sosial akan lebih sejuk rasanya. Yang keempat, overposting. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu gaul zaman sekarang. Cekrek, upload, cekrek, upload, cekrek, upload. Semua kegiatan diposting sehingga meresahkan pengguna media sosial lainnya. Karena merasa tersebut tidak bermanfaat dan terjadilah. Yang kelima, preferensi bukan plagiasi. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang malas dan tidak tahu diri, mencuri konten sana sini sehingga cekcok dan sindir menyindir sana sini. Perang lagi. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Memiliki etika bersosial media di era kekinian sangatlah penting untuk menjadikan hadirin pribadi yang bijak dalam bermedia sosial. Jika etika ini dapat dipegang mayoritas penggunanya, media sosial di Indonesia akan menjadi jauh lebih produktif, pasif, dan informatif sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semoga kita sebagai warga negara Indonesia bisa lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Bunga mawar, bunga melati. Bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Belajar menggores dengan parang, tengah menggores para
Demikianlah syarhil Quran yang telah dibawakan oleh santri putri dari Pondok Pesantren Al Barokah. Kepada mereka kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penyampaian dari Ananda Muhammad Yusuf Al-Hamdani. Kepada Ananda Muhammad Yusuf Al-Hamdani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit penyampaian dari Ananda Mahmud Yusuf Al-Hamdani. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Al-Fikri bin Zainuddin Al-Idrus LC. Kepada Al-Mukarram Habib Al-Fikri bin Zainuddin Al-Idrus LC, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu udah mulai pada lemas nih. Jawab salamnya udah kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allah bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhari ma'dini sirrika al-asma' فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام هما دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشيانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى واليا نشوانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini berkumpul semuanya atas rahmat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat berkumpul kecuali hati kita, badan kita, pikiran kita semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di perkumpulan yang mulia ini. Pertama-tama sama-sama kita muliakan Al-Muhtaram Al-Mukarram, pimpinan daripada Yayasan Bumi Kelik Barakah, Haji Mulyono. Begitu juga pimpinan Pondok Pesantren Al Barakah, Ustadz Sugiono. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain yang tadi saya nggak sempat hafalin namanya satu persatu. Begitu juga aparatur negara, kepala-kepala desa, kepala dusun, kepala RT, RW, tokoh masyarakat, para asatidz, para habaib,
yang sama-sama insya Allah semuanya disehatkan badannya oleh Allah. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan keistiqomahan di dalam mendidik kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga penghormatan terkhusus kepada para hadirin hadirat semuanya, para santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para remaja masjid, para panitia, yang mana mereka adalah di balik kesuksesan acara ini semua. Semoga Allah ganjar mereka dengan kebaikan, dengan sebaik-baik ganjaran, dan tidak pulang kita dari majelis yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Diangkat derajat kita semua dan kita dikumpulkan kembali di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, begitu bergembiranya kita pada malam hari ini. Bagaimana kita tidak bergembira? Pada malam hari ini kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran makhluk paling agung, paling mulia. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pimpinan para nabi, para rasul. Beliaulah pimpinan seluruh makhluk di muka bumi ini, yang mana kalau bukan karena beliau, Allah tidak akan ciptakan bumi beserta isinya serta kita semua ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan, bumi diciptakan, semuanya diciptakan ini untuk Nabi Muhammad SAW karena keberkahan beliau. Begitu juga kita bergembira pada malam hari ini melihat daripada adik-adik santri, anak-anak kita semua, bagaimana mereka melantunkan ayat suci Al-Quran, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man qara'al Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya, dia baca Al-Quran, anaknya baca Al-Quran, yang diganjar duluan siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang mengajarkan dia, orang tuanya yang mendidik dia, orang tuanya yang membiayakan dia supaya belajar Al-Quran. Orang tuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan derajat yang tinggi, diberikan kemuliaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya akan diberikan mahkota pada hari kiamat. Dhau'uhu ahsan min dhau'is syamsi. Yang mana cahaya dari mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya matahari tersebut ada di dalam rumah kita. Fama dhannukum billadhi amila biha. Maka kalau orang tua saja yang mengajarkan anaknya, yang mendidik anaknya untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi ahli Al-Quran, mendapatkan kemuliaan yang begitu agung, begitu besar, kira-kira kalau anaknya sendiri bakal dapat kemuliaan apa enggak? Pasti dapat. Fama dhannukum billadhi amila biha. Maka kira-kira bagaimana kata Nabi ganjaran orang yang membaca Al-Quran tersebut, mempelajari Al-Quran tersebut? Pasti dan pasti ganjaran mereka, derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur melihat mereka sudah banyak menghafal daripada mutun-mutun, daripada syair-syair tentang akidah, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghafal nama para nabi, menghafal surat-surat. Semua ini adalah hal-hal yang membanggakan kita, bukan hanya di dunia yang sementara, tapi di akhirat selama-lamanya. Itu kebahagiaan kita sebenarnya.
Kita akan benar-benar bangga, kita akan benar-benar bahagia melihat bagaimana derajat kita yang ditinggikan Allah karena anak-anak kita ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang agung, malam mulia, bulan yang agung, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi," dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, "fa bidzalika falyafrahu," maka hendaknya mereka bergembira. Apa keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita semua. Maka dengan keutamaan dan rahmat dari Allah ini hendaklah kita bahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Yang Allah berikan ini lebih baik dari apa yang kita kumpulkan selama ini. Kita siang dan malam mengumpulkan harta benda untuk kehidupan kita, yang padahal semuanya bakal kita tinggalkan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ternyata belum sempat menikmati apa yang dia kumpulkan, dia sudah dipanggil Allah duluan. Maka bagaimana caranya agar yang kita kumpulkan ini kita bawa di akhirat? Yaitu kita kirimkan dulu ke akhirat. Sebelum kita meninggal dunia, kita kirimkan dulu ke akhirat, sehingga nggak sia-sia perjuangan kita di dunia. Kita ngumpulin harta yang banyak, nggak sia-sia. Hari ini banyak orang dengan alasan bahwasanya untuk masa depan mereka rela mengorbankan waktunya, bahkan ibadahnya kepada Allah. Lupa ibadah kepada Allah, lupa menyembah Allah untuk mencari dunia yang sedikit, sehingga sebelum sempat menikmatinya dia malah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun harta benda yang dia tinggalkan tersebut bukan malah menjadi kebahagiaan buat anaknya, tapi malah menjadi pertikaian, saling rebutan, saling jatuh menjatuhkan, bahkan saling rela membunuh satu sama lain karena harta benda ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal kita adalah apa yang telah kita kirimkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sabdakan, pada setiap pagi malaikat menyeru, "Allahumma a'ti munfiqan khalafah." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti, diberikan ganti. Akan tetapi malaikat juga berdoa, berikan juga kepada orang yang tidak menginfakkan hartanya kebinasaan daripada harta tersebut. Jadi setiap hari kita ini terbagi menjadi dua golongan. Apakah kita ini golongan yang mendapat doa baik dari malaikat atau doa kecelakaan? Itu tergantung daripada kita. Siapa yang pagi-pagi sudah berinfak di jalan Allah, seberapa dia punya tidak perlu banyak, yang penting berinfak istiqamah, maka dia termasuk orang yang mendapatkan doa para malaikat. Dan Imam Haddad mengatakan doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib yakin atas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan ada seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Darda, ketika dia sedang majelis bersama sahabat yang lainnya, datang satu orang kepada beliau, "Wahai Abu Darda, rumahmu sedang terbakar." Rumah terbakar, ibu-ibu. Oh Pak, bayangin kalau kita dengar berita tersebut bagaimana? Mungkin langsung lompat kita, ya. Langsung lari, bingung, cari bantuan. Tapi beliau, Abu Darda, apa yang beliau katakan? Tidak mungkin rumah saya terbakar. Datang lagi orang kedua, "Wahai Abu Darda, rumah engkau terbakar dan sekitarnya semuanya kebakar." Maka beliau katakan, tidak mungkin.
Datang orang ketiga, wahai Abu Darda, rumahmu benar-benar terbakar, katanya. Satu kampung terbakar semua. Beliau mengatakan tidak mungkin. Akhirnya orang-orang tersebut penasaran. Kenapa engkau tidak percaya kami mengatakan rumahmu terbakar? Padahal kami melihat langsung, kau tidak melihat langsung. Seharusnya kau percaya kepada kami yang melihat langsung. Kira-kira kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena kata beliau, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang mengamalkan doa ini, maka dia akan terjaga dari segala musibah pada hari tersebut. Kalau dia mengamalkan suatu doa tersebut, dia akan terjaga dari musibah selama satu hari tersebut. Maka beliau sudah mengamalkan daripada doa tersebut. Apa doanya? Mau tahu nggak, bapak, ibu-ibu? Mau? Diamalkan, ya. Diamalkan doanya, jangan hanya tahu saja, ya. Nanti bisa dibuka daripada Wirdul Latifnya Imam Haddad. Kita amalkan tiap pagi sore. Insya Allah semua kita terjaga dari segala musibah, segala bala bencana. Yaitu ada sebuah doa yang Nabi ajarkan di dalam, yang dikutip oleh Imam Haddad di dalam Wirdul Latifnya beliau, yaitu yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Jadi minum dulu Bapak ya. Mohon maaf, izin minum dulu ya. Kering tenggorokan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min 'adzabika nastajir aslih lana kulla syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina aw ila ahadin min khalqik tarfata 'ain. Ini doa Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Darda. Kalau kita belum hafal, boleh nanti buka Wirdul Latifnya Imam Haddad, ada doanya di situ. Amalkan dengan penuh keyakinan, insya Allah tidak ada musibah, kejahatan apapun yang akan menimpa kita sehari tersebut. Beliau begitu yakin dengan sabda Nabi SAW, lebih yakin daripada orang-orang yang melihat langsung kejadiannya. Iman beliau begitu tinggi, keyakinan beliau begitu besar kepada Nabi SAW, sehingga satu majelis bersama beliau datang ke rumahnya Abu Darda. Ketika sampai dilihat sekeliling rumah Abu Darda semuanya sudah angus terbakar, hanya rumah Abu Darda tidak senggol api sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad berbicara bersabda dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain tidak bukan yang Nabi katakan adalah wahyu dari Allah. Kita wajib yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu malun bis sadaqah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, kata Nabi, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, akan tapi bakal bertambah bertambah bertambah. Gak ada sejarahnya orang miskin gara-gara bersedekah, gak ada. Malah kita lihat semakin rajin dia bersedekah, semakin kaya orang tersebut, semakin berkah harta keluarganya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi pasti benar. Bahkan Allah firmankan sendiri dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka Allah akan membalasnya. Allah pasti membalasnya, kata Allah. Cuman kita saja kurang yakin ya. Terkadang mau masukin ke kotak amal, salah ambil duit saja, langsung istighfar kita, astagfirullah.
ternyata tadi yang keambil 50.000 bukan 10.000. Menyesal dia sudah telah masukkan yang lebih banyak, padahal itu harta dia yang sebenarnya yang akan dibawa mati, yang akan menolong dia di hari kiamat. Ditamsilkan, ya, para ulama memberikan tamsil, permisalan sehingga mudah untuk kita memahami perkara ini. Dipermisalkan oleh para ulama, ada seseorang yang ditawarkan kepada dia, siapa yang mau menjadi raja selama sebulan. Selama sebulan dia bebas mengatur segala keuangan kerajaan. Terserah dia mau berbuat apa saja. Tapi setelah sebulan dia bakal dibuang di hutan belantara yang di situ banyak hewan buas, banyak hewan mematikan. Banyak orang takut, nggak berani maju. Tapi ada satu orang berani maju dia. Saya siap untuk menjadi raja selama sebulan. Setelah itu saya terserah mau dibuang hutan belantara tersebut. Akhirnya diangkatlah dia menjadi raja selama 1 bulan itu. Ternyata ketika dia menjadi raja, dia tidak memanfaatkan kerajaannya ini untuk dia bersenang-senang. Tapi justru mulai diangkat menjadi raja, dia langsung kerja keras. Disuruh semua pasukan kerajaannya, sumber dayanya untuk membabat habis itu hutan semua. Dibabat habis, disuruh bikin bangunan semua, istana megah-megah, harta benda dipindahkan semua di sana, sehingga ketika 1 bulan habis, dia dengan senang hati datang ke hutan belantara yang mematikan tersebut. Dia menjadi orang yang paling beruntung, paling senang di tempat tersebut. Ini permisalan kita hidup di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan anggap kita di dunia ini bakal selama-lamanya. Setiap hari ada saja pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, telah meninggal fulanah bin fulanah. Setiap hari kita dengar. Jangan anggap giliran kita masih lama. Oh, masih lama. Oh, ya dia wajar mah, udah tua. Jangan anggap maut ini nunggu tua dulu. Oh, dia karena kurang bagus saja nasibnya, jadi kecelakaan. Jangan anggap meninggal cuma karena kecelakaan. Oh, dia emang karena sakit, makanya meninggal masih kecil. Jangan anggap meninggal hanya karena sakit. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang dengan tiba-tiba. Gak ada permisi dulu malaikat. Permisi, Bu, Pak, saya mau mencabut nyawa Bapak seminggu lagi, tolong persiapkan semuanya. Gak ada. Ya. Kalau datang ya sudah, selesai kita. Wal qabru sundukul amal. Ya. Kubur kita inilah kotak amal kita sebenarnya di kuburan ini. Semakin banyak kita kirimkan ke kuburan, semakin banyak, semakin senang kita ketika akan meninggal nanti. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiran Allah pada malam yang mulia, malam yang agung, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi, bulan yang mulia, bulan yang paling agung. Bulan Rabiul Awal ini bulan mulia bukan karena Rabiul Awalnya. Kenapa Nabi nggak dilahirkan pada bulan Ramadan? Ya, bulan yang di situ diturunkan Al-Quran. Ya, bulan yang di situ dikatakan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Nabi tidak dilahirkan pada Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan oleh bangsa Arab? Tapi kenapa Nabi dilahirkan kepada bulan Rabiul Awal yang dulu biasa-biasa saja orang Arab? Bulan Rabiul Awal biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial sebelum kelahiran Nabi. Karena untuk menunjukkan bahwasanya keagungan, kemuliaan Nabi bukan karena beliau lahir di bulan yang mulia, tapi justru bulan yang mana Nabi lahir, bulan itu menjadi paling mulia. Karena kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia. Ketika kita senang dengan kelahiran beliau, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu agung, begitu mulia. Bagaimana tidak? Jangankan kita orang muslim, ibu-ibu, bapak-bapak, Abu Lahab yang di dalam Al-Quran dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tab.
celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah katakan celaka langsung dalam Al-Quran. Akan tetapi dosanya, siksanya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa bisa begitu? Hari Senin dapat keringanan Abu Lahab daripada siksaannya, karena pada hari tersebut dia ketika lahir Nabi SAW pada hari Senin, dia bergembira, dia senang, dia bebaskan budaknya karena senang kelahiran keponakannya. Karena senang saja, maka diringankan siksanya. Orang yang benar-benar kafir, orang yang sudah dilaknat dalam Al-Quran diringankan. Maka kira-kira bagaimana kalau kita orang Islam senang dengan kelahiran Nabi, bikin perayaan Maulid Nabi, bersedekah pada bulan Maulid Nabi SAW, maka ganjarannya tidak dapat kita bayangkan, begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan, "Masyi kama jama'i Maulidin Nabi tujallil qurub." Gak ada yang sebagaimana perayaan Maulid Nabi di dalam menolak bala, di dalam menghilangkan segala kesusahan, menghilangkan segala kesumpekan, kegalauan kita. Kalau kita mau menghilangkan kesusahan, mengangkat daripada bala kita, banyak-banyak bikin daripada perayaan Maulid Nabi, banyak-banyak bacakan kisah-kisah Nabi SAW, cerita-cerita Nabi SAW, sehingga timbul rasa cinta kita kepada Nabi SAW. La waktu taubatika ya asi idza batatub, kata Imam Ali Al-Habashi dalam Shahihul Maulid, ya. Beliau adalah Shahihul Maulid Habsyi. Tahu Maulid Habsyi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, dirajinkan baca Maulid Habsyi, di situ ada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata Imam Ali Al-Habsyi, inilah waktu taubat kalian, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Kira-kira ada yang tidak ada dosa nggak di sini? Hah? Ada apa nggak? Tunjuk tangan kalau nggak ada. Saya mau cium tangannya bolak-balik. Semua kita berdosa. Setiap hari kita berbuat dosa, baik sengaja nggak sengaja. Dilihat mata, didengar telinga, dibicarakan. Dia tetangga beli motor baru mulai. Wah, motor baru, padahal gajinya cuma 500.000, dari mana lagi? Mulai mulut berbuat dosa, ya. Mata berbuat dosa, melihat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga mendengarkan dosa, tangan berbuat dosa, kaki berbuat dosa, semua kita berdosa. Maka inilah momen, inilah kesempatan kita di dalam perayaan Maulid Nabi yang Allah turunkan rahmat bercucuran pada malam hari ini, kesempatan kita bertobat. La waktu taubatika ya asi idza badatu. Kalau memang mau tobat, kata Imam Ali, kalau memang mau tobat, ini waktunya yang paling bagus. La waktu aubatika ya syarid idza batau. Ini waktumu kembali ke jalan Allah, wahai orang yang kabur dari jalan Allah, orang yang lari dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia mau kembali, inilah saatnya. Inilah saat yang paling bagus untuk dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jama' la syakka fi tughfaru jami'ad dzunub. Perkumpulan seperti ini tidak diragukan lagi, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ diceritakan tentang kehebatan Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW. Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan di dalam kitab maulidnya, Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus fisiknya, paling bagus perangainya. Tidak ada yang lebih bagus fisiknya daripada Nabi Muhammad SAW. Daripada matanya beliau, telinganya beliau, wajahnya beliau, semua paling bagus, paling indah Nabi SAW. Bahkan keindahan Nabi Yusuf masih kalah dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf saja diceritakan dalam Al-Quran karena saking indahnya wajahnya beliau, ketika melewati daripada beliau disuruh lewat perempuan yang sedang memotong-motong buah ini, tangannya terpotong-potong gak kerasa. Kira-kira hari ini kalau ibu-ibu sedang motong bawang, lihat artis Korea kepotong tangannya, kerasa nggak sakit?
kerasa, mau seganteng apapun kerasa potong. Ya. Jadi saking gantengnya Nabi Yusuf nggak kerasa kepotong, gimana tuh indahnya, nggak kebayang sama kita. Tapi keindahan, kegantengan Nabi Yusuf masih kalah dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah makhluk Allah yang paling sempurna, paling indah. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Tapi kenapa orang tidak sampai motong-motong tangannya ketika melihat Nabi SAW? Dikatakan Imam Qurtubi mengatakan, lam yadhhar lana tamam husnihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditampakkan, belum ditampakkan kesempurnaan keindahan Nabi kepada kita semua. Li'annahu law yadhhar lana lama taqat a'yununa. Karena seandainya kalau ditampakkan gak akan mampu mata kita menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk Allah Subhanahu wa taala paling indah fisiknya. Matanya beliau paling indah, wajahnya beliau paling indah. Sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan, karena wajhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rembulan. Ada juga yang mengatakan, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, akana wajhu sallallahu alaihi wasallam kasayf? Apakah wajah Nabi SAW sebagaimana kilauan pedang? Maka dikatakan tidak seperti itu. Akan tetapi wajah Nabi SAW sebagaimana matahari yang bersinar, matahari yang beredar. Wajah Nabi SAW begitu indah, begitu mulia, yang melihatnya pasti jatuh cinta langsung kepada Nabi SAW. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, siapa yang melihat Nabi SAW untuk pertama kali pasti akan terasa haibahnya Nabi, terasa takut, terasa gemetar akan haibahnya beliau. Man ra'ahu badihatan habah. Kalau kita pertama kali melihat akan terasa haibahnya Nabi SAW. Akan tetapi waman khalatahu ahabbah. Akan tapi kalau kita mulai dekat kepada Nabi, duduk bersama Nabi, pasti jatuh cinta. Karena tahu keindahan, kemuliaan daripada akhlak Nabi SAW. Keindahan fisik, bukan hanya keindahan fisik, keindahan akhlaknya Nabi SAW. Beliau paling mulia akhlaknya. Bukan hanya kepada orang Islam, kepada orang kafir pun, kepada orang yang menyakiti beliau pun, beliau akhlaknya begitu mulia. Diceritakan ketika di kota Madinah, beliau SAW ketika sering lewat akan pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu meludahi Nabi SAW. Diludahi bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira kalau diludahin bagaimana? Langsung berantem mungkin, langsung kita pukulin itu orang. Nabi SAW setiap hari diludahin oleh orang tersebut. Pada suatu hari ketika Nabi lewat, gak ada ini orang yang meludahinya. Maka beliau bertanya-tanya, mana biasanya orang yang meludahi beliau tersebut. Bertanya beliau. Sehingga akhirnya dapat berita, ternyata orang yang meludahinya sedang sakit. Akhirnya Nabi pun datang ke rumah orang tersebut, diketok rumahnya. Ketika diketok, dibukalah oleh dia ketika melihat Nabi SAW langsung gemetar, langsung ketakutan, langsung mohon maaf kepada Nabi SAW, minta ampun. Dia kira Nabi SAW mau balas dendam karena dia sedang sakit sekarang. Tapi apa? Ternyata Nabi SAW malah menjenguknya, menanyakan bagaimana keadaannya, mendoakan kesembuhan, sehingga orang tersebut menangis dan masuk Islam karena akhlaknya Nabi yang begitu mulia. Gak ada, kata orang tersebut, orang yang menjenguk aku selama aku sakit kecuali engkau ya Rasulullah. Engkaulah yang sering aku zalimi setiap hari, tapi malah engkau yang mendatangiku, menjengukku. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia, begitu agung akhlak Nabi SAW sehingga dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad SAW akhlaknya begitu agung, begitu mulia. Maka pada malam yang mulia ini, dengan peringatan Maulid Nabi SAW, kita tingkatkan akhlak kita. Kita tiru daripada akhlak Nabi SAW.
akhlak beliau yang mulia, akhlak beliau yang agung. Ketika beliau datang ke Taif, beliau malah dilempari batu-batuan sampai berdarah kaki-kaki beliau. Sehingga datang malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau engkau mau akan aku hempaskan gunung ini ke penduduk kota Taif sehingga mereka binasa semua. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, jangan, jangan kau hempaskan gunung tersebut. Kata Nabi, walaupun mungkin sekarang mereka nggak mau beriman, mungkin saja nanti anak cucu mereka bakal beriman kepadaku. Kata Nabi. Kasih sayang Nabi SAW kepada kita semua, beliaulah yang paling sayang kepada kita, melebihi orang tua kita, melebihi siapapun. Sebelum kita ada, Nabi telah memikirkan kita setiap hari. Ummati, 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 kata Nabi, umatku, umatku. Beliau nggak mau umatnya diadab, karena apa? Karena takut nanti nggak ada lagi keturunan dari mereka yang beriman kepada Allah. Maka karena sebab daripada Nabi tidak mau diadab tadi orang Taif tadi, muncullah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, periwayat hadis yang paling banyak, yang sehingga karena asbab beliaulah kita sampai hari ini tahu hadis-hadis Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling sempurna, tidak ada kurangnya sedikit pun. Makhluk Allah SWT paling sempurna. Imam Ali Al-Habashi mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana, telah sempurna keindahan Nabi SAW, yang mana seandainya cahaya keindahan Nabi SAW lil badri inda tamamiha lam yukhsafi, diberikan kepada bulan purnama, niscaya bulan purnama ini tidak akan terkena gerhana selamanya, karena saking besar, saking agung kemuliaan Nabi SAW. Wa ala tafannuni wasifi biwasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sepandai-pandainya orang, sehebat-hebatnya orang memuji Nabi SAW, maka waktu akan habis, pena akan habis, tapi masih banyak kemuliaan Nabi SAW yang tidak habis diceritakan. Keagungan kemuliaan Nabi SAW. Kita duduk pada malam hari ini, kita sama-sama untuk mendengarkan kemuliaan keagungan Nabi SAW. Agar apa? Agar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Ketika tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi SAW, kita akan tergerak untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau. Fa innal muhibba lima yuhibbu muti'. Karena orang pecinta pasti akan taat dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan seorang, kita pasti meniru-niru orang yang kita cintai. Maka hendaklah kita jadikan idola kita, kecintaan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti beliau akan memberikan syafaat yang besar pada hari kiamat. Pada hari kiamat, pada hari mahsyar, semua manusia kebingungan. Bapak lupa sama anak, ibu lupa sama anak, saudara lupa sama saudara, kawan lupa sama kawan. Bahkan dikatakan saking dahsyatnya hari mahsyar, seorang ibu hamil akan lupa akan kandungannya. Seorang ibu yang sedang menyusui, dia akan jadikan anaknya ini sebagai pijakan karena saking panasnya pada hari mahsyar. Semua manusia nggak ada pakaian. Lantainya terbuat dari tembaga, matahari cuma sejengkal. Semua manusia tenggelam dengan keringatnya. Semua kebingungan, gak ada yang bisa menolong mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, anak gak bisa menolong kalian pada hari ini. Allah sedang memurka, anak gak berani memberikan kalian syafaat. Datang kepada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, anak gak bisa memberikan pertolongan pada hari ini. Disuruh datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gak bisa memberikan pertolongan. Disuruh datang kepada Nabi Musa pun gak bisa. Disuruh datang kepada Nabi Isa pun gak bisa. Mereka ini adalah, mereka padahal para ulul azmi, ya. Mereka adalah para nabi yang begitu agung, begitu mulia, tapi gak bisa nyelamatin kita pada hari tersebut. Tapi yang bisa menyelamatkan kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang akan menyelamatkan kita. Analaha, kata Nabi. Akulah yang akan berikan kalian syafaat, kata Nabi. Semuanya berkumpul. Pada hari itu Allah akan tampakkan, Allah akan viralkan kemuliaan keagungan Nabi. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat melihat keagungan kemuliaan Nabi SAW. Semua berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan,
Kenapa Nabi Adam nggak suruh langsung kita ke Nabi Muhammad? Padahal beliau pasti tahu yang hanya bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Tapi kenapa dioper dulu ke Nabi Nuh? Kenapa dioper dulu ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa? Ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwasanya para nabi-nabi semuanya nggak ada yang bisa memberikan kita pertolongan pada hari tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita tanamkan lagi pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang agung, kesempatan yang mulia ini, kita perbanyak lagi membaca sirahnya Nabi SAW, kisahnya Nabi SAW. Sehingga dengan banyak kita membaca kisah beliau, kita semakin cinta kepada beliau, kita semakin kenal kepada beliau. Hari ini kenapa kita kurang cinta kepada Nabi? Karena kita kurang mengenal Nabi. Dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kenal saja enggak, bagaimana mau sayang? Kalau kita semakin sayang, cinta kepada Nabi, maka kita akan mengikuti daripada segala perintahnya Nabi, mencontoh kehidupan Nabi, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu semoga dengan keberkahan Maulid Nabi SAW pada malam hari ini, keberkahan daripada pembacaan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua keberkahan kepada kita, keluarga kita, anak istri kita semuanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa kita, dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan pada hari kiamat di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW, diberi minum di Telaga Kausar langsung dari di tangannya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangannya dari kekurangan al-fakir. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Doa. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita angkatkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan atas majlis ini. Semoga atas keberkahan ini melimpah ruah kepada kita semua, desa Sungai Keli khususnya, dan juga kota kabupaten Ketapang pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد من في علم الله وإفضاله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ويا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته